Risalah sidang BPUPKI memperlihatkan besarnya komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Sedangkan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi utamanya adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan yang menjadi salah satu agenda politik utama, walaupun keadaan pada saat itu belum memungkinkan mengingat Indonesia baru saja merdeka. Sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah presidensial. Namun, 2 bulan setelah penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, sistem pemerintahannya mengalami pergeseran menjadi parlementer. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu yang pertama, memberikan hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak awal telah memiliki komitmen besar terhadap demokrasi. Saat Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa mempunyai hak politik yang sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua, kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada memungkinkan untuk menjadi diktator. Kekuasaannya dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang dibentuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Pembentukan sejumlah partai politik ini kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Pada periode ini, kekuasaan pemerintahan cenderung tersentralisasi dikarenakan lembaga-lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPA belum dapat dibentuk. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sebelum lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, atau DPA dibentuk, kekuasaannya dipegang oleh presiden yang dibantu oleh Komite Nasional Pusat Indonesia atau KNIP, sehingga menyebabkan kekuasaan presiden pada saat itu sangat besar. Demi menghindari absolutisme, maka dilahirkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan pemerintahan negara tetap berjalan demokratis yang terdiri atas 1. Maklumat Pemerintah Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Pada 16 Oktober 1945, KNIP mengusulkan agar mereka diserahi tanggung jawab legislatif dan menerapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN, serta berhak menunjuk badan pekerja yang mereka pilih berhubung dengan gentingnya keadaan. Hal tersebut tentunya tidak lagi sejalan dengan amanah pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya menegasi KNIP sebagai pembantu presiden. Dengan adanya maklumat ini, berarti pula bahwa kekuasaan presiden dalam bidang legislatif berkurang. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik, yaitu upaya pemerintah saat itu dalam memberikan kesempatan rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. 3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan dari kabinet presidensial ke kabinet parlementer.
membawa konsekuensi bahwa sistem pertanggungjawaban presiden yang semula kepada MPR menjadi presiden bersama-sama menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau KNIP. Presiden tidak lagi merangkap jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara saja. Dari pernyataan tersebut berarti kekuasaan presiden mengalami penyempitan lagi. Kontradiksinya, sistem pemerintahan parlementer membawa konsekuensi bahwa kekuasaan parlemen akan lebih kuat dibandingkan kekuasaan eksekutif. Ini artinya, jika kekuasaan eksekutifnya lemah, akan ada kecenderungan penerapan demokrasi sulit untuk berkembang. Pada tahun 1949 sampai 1959 adalah periode kedua pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 adalah negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini, Indonesia telah mengalami 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan rentang waktu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi bentuk serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Periode ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Mengapa demikian? Menimbang dari pernyataan tersebut, ada 6 hal mengapa periode ini merupakan masa berjaya berjalannya demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah mosi. Tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya, kabinet harus meletakkan jabatan meski pemerintah baru berjalan selama beberapa bulan. Seperti Juanda Kartiwijaya, diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Kedua, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena fungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pemimpin partai maupun para pendukungnya. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif. Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut. Kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. Meski tidak semua warga negara dapat memanfaatkan hak-hak dasar dengan maksimal, tetapi hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan. Dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dirasakan dengan baik. Masyarakat bisa melakukan tanpa rasa takut menghadapi resiko, meski mengkritik pemerintah dengan keras. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah yang memperoleh otonomi yang cukup. Daerah-daerah bahkan memperoleh otonomi seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada periode ini, demokrasi yang diberlakukan adalah demokrasi terpimpin. Terbentuknya demokrasi terpimpin di Indonesia diawali pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintahan. Karena
Pada masa demokrasi, parlemen perpolitikan dalam negeri mengalami krisis politik dan kekacauan di berbagai bidang. Awal demokrasi terpimpin dimulai dengan adanya surat mandat dekret Presiden 5 Juli 1959 akibat belum tersusunnya Undang-Undang Dasar Negara dan banyaknya kepentingan-kepentingan politik antar partai. Isi dekret tersebut adalah yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua, berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Setelah diberlakukannya dekret Presiden, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja yang sepertiganya menteri berasal dari militer. Indonesia dalam fase perpolitikan demokrasi terpimpin telah menyederhanakan struktur politik dengan memusatkan kekuatan di dua lembaga antara Soekarno dan Angkatan Darat, sedangkan PKI sebagai partai politik dengan basis massa yang besar menjadi kekuatan ketiga. Sistem demokrasi terpimpin ini kemudian dikemas dalam 3 kekuatan besar, yakni Soekarno, Angkatan Darat, dan Komunis. Kelebihan demokrasi terpimpin. Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPRGR, dan Front Nasional. Kekurangan demokrasi terpimpin adalah penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi, menciptakan stabilitas politik yang demokratis, menjadi sentralisasi, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi, bagaimanapun juga masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia, karena demokrasi ini tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasar kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, demokrasi masa ini disebut demokrasi Pancasila dengan ciri-ciri. Yang pertama, demokrasi berketuhanan. Yang kedua, demokrasi berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, demokrasi bagi persatuan Indonesia. Yang keempat, demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa perumusan tentang demokrasi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Yang ketiga, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM. Yang terakhir, peradilan yang bebas yang tidak memihak. Dengan demikian, secara umum dapat dijelaskan bahwa sifat demokrasi Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi, sehingga rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik. Untuk itu, pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Namun demikian, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tahap praktis dan penerapan. Karena dalam praktik penerapan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberi ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Seperti yang telah dikatakan oleh M. Ruskarim bahwa rezim Orde Baru ditandai oleh 1. Dominannya peranan ABRI, 2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan publik, 3. Pengambilan peran dan fungsi politik, 4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, 5. Masa mengambang, 6. Monoritasi ideologi negara, 7. Inkorporasi lembaga dan pemerintah.
Sementara krisis multidimensional menyebabkan rakyat tidak percaya pada pemerintah Orde Baru. Hal ini menjadikan hubungan antara negara versus masyarakat secara berhadapan-hadapan dan subordinat, di mana negara dan atau pemerintah sangat mendominasi. Mereka menuntut agar pemerintah Orde Baru segera mundur dan digantikan dengan pemerintahan yang baru. Mereka juga menuntut agar pemerintah Orde Baru segera turun, termasuk Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri serta pejabat yang tersangkut KKN segera diusut dan diadili. Agar tidak menambah penderitaan rakyat yang berlarut-larut, pada tanggal 21 Mei 1998, tuntutan rakyat dapat terwujud. Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Dengan berakhirnya masa Orde Baru, digantikan oleh masa reformasi. Demokrasi pada masa reformasi yang telah ditetapkan sejak tahun 1998 lalu pada dasarnya adalah demokrasi yang sudah sesuai dengan Pancasila dan dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan penyempurnaan pada pelaksanaannya dan perbaikan pada peraturan-peraturan yang tidak demokratis sebelumnya. Tidak hanya itu, ada pula peningkatan-peningkatan pada lembaga-lembaga negara kita dari segi fungsi, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan yang berhubungan dengan ketiga trias politika yang kita kenal dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, demokrasi yang berlaku pada masa reformasi ini tertandai dengan telah dibentuknya lembaga tinggi negara seperti MPR dan DPR pada tahun 1999 lalu, dan dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden secara langsung di tangan rakyat. Begitu juga dengan dibentuknya lembaga-lembaga tinggi negara yang lain seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sekarang kembali lagi kepada penjelasan yang telah ada di PowerPoint untuk menciptakan kembali tatanan kehidupan yang demokratis dalam berbangsa dan bernegara. Setidaknya ditetapkan 4 ketetapan MPR Republik Indonesia dan 4 kali amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara dengan maksud dan tujuan untuk menanggulangi krisis dan menjalankan reformasi secara menyeluruh dengan penegakan secara hukum dihormati dan untuk menjunjung tinggi asas demokratis kepada seluruh rakyat negara Republik Indonesia ini demi mewujudkan ketertiban sosial secara kemasyarakatan. Yang kedua, ada ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 7 tahun 1998 menetapkan bahwa isi dari ketetapan tersebut adalah untuk mencabut ketetapan MPR nomor 4 tahun 1983 tentang referendum. Yang ketiga, ada ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 11 tahun 1998 tentang pemberantasan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada ketetapan ini, untuk menghindar dari praktik tersebut, maka setiap penjabat yang memegang posisi, entah itu di ketiga bidang trias politika seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, para penjabat harus bersedia untuk diperiksa kekayaannya. Dan yang keempat, yaitu ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ketetapan ini memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada pemilihan umum selanjutnya untuk menjabat pada jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya ketetapan tersebut
pada 13 November tahun 1998 lalu. Dan yang terakhir, tentunya ada amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Nah, sebagai presiden yang pertama kali memegang tonggak perjuangan demokrasi pada era reformasi ini, B.J. Habibie tentunya telah meletakkan fondasi yang cukup kuat pada pelaksanaan demokrasi pada zaman pemerintahannya, yang setidaknya ada 2 indikator, yaitu yang pertama diberikannya ruang kebebasan pers. Nah, pers ini dimanfaatkan oleh publik sebagai ruang untuk berserikat, ruang untuk mengakses hal-hal dan informasi seputar pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada pula berlakunya sistem multipartai sejak tahun 1999 lalu. Sistem ini membuat kita untuk mengenal berbagai macam partai politik yang ada pada sekarang ini, sesuai dengan isi pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul. Nah, sistem multipartai ini memperbolehkan siapapun yang ada di Indonesia untuk membangun partai politik sendiri sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya, namun dengan catatan tidak melenceng dari dasar-dasar dan tujuan serta capaian Indonesia sendiri. Nah, sejak saat itu dilihat bahwa demokrasi yang ada di Indonesia ini diprediksi akan mampu untuk mencapai suatu kemajuan, untuk mencapai suatu kesempurnaan. Secara sekilas setidaknya ada 4 karakteristik atau ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada era reformasi yang telah berlangsung sejak tahun 1998 lalu hingga sekarang ini. Yang pertama adalah pemilu yang dilaksanakan lebih demokratis tentunya. Hal ini puncaknya ada pada tahun 2004 lalu di mana rakyat bisa memilih wakil legislatifnya secara langsung, diikuti dengan pemilihan kepala daerah pula secara langsung pada tahun 2005 lalu seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Yang kedua, ada rotasi kekuasaan yang lebih tersinkron mulai dari pemerintahan pusat hingga tingkat pemerintahan terkecil seperti tingkat desa, RT, dan RW. Yang ketiga, adanya pola rekrutmen politik terbuka, di mana setiap orang dapat mengisi suatu jabatan jika memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, tanpa adanya diskriminasi. Ini merupakan salah satu contoh pengamalan pada sila kelima dan sila kedua. Dan yang terakhir tentunya hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, entah itu hak kebebasan untuk menyatakan pendapat atau hak untuk kebebasan pers. Sekian, terima kasih penjelasan dari kami mengenai pelaksanaan demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.